Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mame Martujana dengan NIM 2008-203012. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang Internet of Things dan Artificial Intelligence pada perbankan. IoT menurut para ahli yang didefinisikan oleh J. Haller, FTCS, si Mulligan, si Karnoskos, si Evesen, de Boyle dalam buku From Machine to Machine to the Internet of Things Introduction to a New Age of Intelligence sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas si internet yang tersambung secara terus-menerus. Apa sih itu IoT? IoT yaitu kumpulan data besar yang diperoleh dari proses aktivitas-aktivitas yang terekam secara online. Oleh sebab itu, jika perusahaan mampu mendayagunakan ketersediaan data-data tersebut secara tepat, maka dapat dijadikan alat yang terukur dalam pengambilan sebagai keputusan. Adapun IoT adalah sebuah konsep teknologi di mana suatu objek atau peralatan dapat mentransfer data ke objek yang lain dengan menggunakan jaringan internet, sehingga tidak membutuhkan interaksi antar manusia atau manusia ke perangkat. Contoh penerapan IoT yang dapat langsung dikenali adalah otomatisasi rumah, seperti konsep lighting automation, mesin penyiram tanam otomatis, hingga kulkas dengan menggunakan sensor suara. Semua hal-hal tersebut apabila diintegrasikan satu sama lain dapat membentuk konsep smart house concept atau sistem rumah pintar. Selanjutnya IoT dalam perbankan. Layanan IoT di perbankan ada 3, yaitu 1. Mobile banking, 2. Internet banking, 3. ATM. Lalu penerapan IoT di perbankan tentu bukan hanya pada pelayanan kepada nasabah, tapi pada segala bidang seperti operasional, rekrutmen, payroll, marketing, dan lain-lain. Kedepannya orang pergi ke bank ketika hanya memerlukan layanan khusus sehingga mereka cukup melalui online. Selanjutnya, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MC Eliot dan Sales, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaannya bisa lihat di sini ya. Selanjutnya ada peluang AI. 1. Data. Pemerintah sudah mencanakan program 1 data untuk pengembangan riset dan inovasi. Yang kedua, SDM. Kebutuhan dan talenta AI pasti akan terus berkembang. Yang ketiga, etika dan regulasi. Adanya payung hukum untuk pemanfaatan dan pengembangan AI. Yang keempat, ada riset dan inovasi. Indonesia merupakan negara dengan ekosistem startup yang kondusif. Adapun tantangan AI, 1. Data, masih minimnya kualitas dan kuantitas data yang terbuka. Yang kedua, SDM, minimnya edukasi dan talenta di bidang AI. Yang ketiga, etika dan regulasi, belum ada instrumen peraturan yang mengatur etika seperti kebijakan AI. Yang keempat, riset dan inovasi, belum adanya harmonisasi antar seluruh stakeholder. Akan melihat 10 tahun yang akan datang transformasi digital, fully digital, dan kita harus siap dengan hal tersebut. Selanjutnya, AI dalam perbankan. Meningkatkan revenue melalui peningkatan personalisasi layanan kepada nasabah maupun karyawan, menurunkan pengeluaran melalui efisiensi dari teknologi otomatisasi, mengurangi error rates, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik.
Bank dapat menangkap baru berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Lalu ATM berbasis AI nantinya kita tidak perlu memasukkan kartu atau mengetik tombol. Tapi kedepannya ATM bisa mengenali wajah kita dan suara kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.